Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Yang terhormat Ibu Evita Soraya dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dasin Vito, perwakilan dari kelompok 6, dan izinkan saya menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Baik, bagi kelompok yang ingin mempresentasikan, kelompok 5, jika sudah siap, dipersilakan. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya kepada kami kelompok 5. Hari ini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang potensi, sifat, keunikan, dan HAM. Kelompok ada apa? Ada kendala? Bentar, nggak mau diganti. Oke, dikeluarkan dulu saja. Stop share, nanti share. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Salsabila Permaswari Ismail, Bulansari, dan saya Kalista Cahaya Faiduzara. Kami akan membahas tentang yang pertama potensi, yang kedua sifat, yang ketiga keunikan, dan yang keempat HAM. Materi yang pertama yaitu potensi. Apa sih potensi itu? Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Potensi merupakan kemampuan yang belum terwujud ataupun sudah terwujud. Potensi memiliki kemungkinan untuk dikembangkan atau diwujudkan. Namun, harus ada upaya dan bantuan dari lingkungan untuk mewujudkannya menjadi sebuah kemampuan nyata. Dalam hal ini, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting. Potensi inilah yang kemudian memungkinkan manusia dapat menjadi objek dan subjek pendidikan serta sumber pendidikan itu sendiri bagi pengembangan diri. Berbeda dari makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling potensial. Potensi yang dibekalkan oleh Tuhan untuk manusia sangatlah lengkap dan sempurna. Hal ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan dirinya melalui potensi-potensi tersebut. Secara fisik, manusia terus tumbuh dan secara mental manusia terus berkembang, mengalami kematangan dan perubahan. Menurut Jalaluddin, terdapat 4 potensi yang utama yang merupakan fitrah dari Tuhan kepada manusia, yaitu yang pertama, potensi naluriah atau emosional. Potensi naluriah memiliki dorongan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Dorongan ini diperoleh manusia tanpa proses belajar, sehingga disebut potensi instingtif. Dorongan yang pertama adalah insting untuk kelangsungan hidup.
seperti kebutuhan akan makan, minum, penyesuaian diri dengan lingkungan. Dorongan yang kedua adalah dorongan untuk mempertahankan diri dari berbagai macam ancaman dari luar dirinya. Dan dorongan yang ketiga adalah dorongan untuk berkembang biak atau meneruskan keturunan, yaitu naluri seksual. Dengan dorongan ini, manusia bisa tetap mengembangkan jenisnya dari generasi ke generasi. Potensi yang kedua adalah potensi indrawi atau fisikal. Potensi fisik bisa dijabarkan atas anggota tubuh atau indera yang dimiliki manusia, seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Pada dasarnya, potensi fisik ini digunakan manusia untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar diri mereka, seperti warna, rasa, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan potensi merupakan alat bantu atau media bagi manusia untuk mengenal hal-hal di luar dirinya. Yang ketiga adalah potensi agama atau spiritual. Sejak awal manusia dibekali fitrah beragama atau kecenderungan beragama. Fitrah ini akan mendorong manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kelebihan dan kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Nantinya, pengakuan dan pengabdian ini akan melahirkan berbagai macam bentuk ritual atau upacara-upacara sakral yang merupakan wujud penyembahan manusia kepada Tuhannya. Dan yang terakhir, yang keempat, potensi akal atau intelektual. Potensi akal hanya diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga membuat manusia menjadi makhluk sempurna dan membedakannya dengan binatang. Kebenaran akal mendorong manusia berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan kebudayaan serta peradaban. Manusia dengan kemampuan akalnya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengubah serta merekayasa lingkungannya menuju situasi kehidupan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Potensi akal juga memberikan kemampuan untuk memahami simbol, hal abstrak, menganalisa, membuat kesimpulan untuk memisahkan yang benar dan yang salah. Nah, keempat potensi manusia tersebut harus dikembangkan agar bisa berfungsi secara optimal dan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya. Pengembangan potensi ini harus dilakukan secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan, serta dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Menurut Jalaluddin dan Qosinah, pendekatan untuk mengembangkan potensi manusia ada 4. Yang pertama, pendekatan filosofis. Menurut pendekatan filosofis, manusia diciptakan untuk memberikan kesetiaan, mengabdi, dan menyembah hanya kepada penciptanya. Maka keberadaan atau eksistensi manusia itu baru akan berarti, bermakna, dan bernilai apabila pola hidup manusia telah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, pendekatan kronologis. Sebagai makhluk evolutif yang tumbuh dan berkembang secara bertahap dan berangsur, manusia pertumbuhan fisik dan mental manusia mengikuti tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengembangan potensi manusia juga harus mengikuti pertumbuhan fisiknya dan perkembangan mentalnya. Artinya, pengembangan potensi manusia harus diarahkan dan dibina secara tahap-tahap tumbuh kembang manusia. Yang ketiga, pendekatan fungsional. Pengembangan potensi manusia harus dilaksanakan sesuai dengan manfaat dan fungsi potensi itu sendiri, bukan untuk hal yang bersifat mencari kesenangan semata. Dan yang terakhir, pendekatan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok. Oleh karena itu, manusia harus mampu mengembangkan potensinya untuk bisa berinteraksi dan berperan di lingkungannya. Dalam upaya pengembangan potensinya ini, manusia membutuhkan dukungan dan bantuan pihak lain di luar dirinya untuk membimbing, mengarahkan, dan menuntunnya
agar pengembangan potensi tersebut berhasil dan berjalan secara maksimal melalui pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Permas. Yang kedua ada sifat. Next. Next, Cak. Sebentar ya. Di sini ada sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari hewan, meskipun antara manusia dengan hewan memiliki banyak kemiripan jika dilihat dari segi biologisnya. Next. Sifat hakikat manusia itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu filosofis dan normatif. Yang pertama, filosofis berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum, termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh, diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Yang kedua, ada normatif. Normatif sendiri berarti bersifat norma atau memiliki tujuan, aturan pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang bernilai luhur, dan hal itu menjadi suatu keharusan. Next. Dari dua sifat hakikat manusia tadi, terdapat 8 wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, ada kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalis menunjukkan kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia. Menurut Arikunto, berkat adanya kemampuan itu, manusia menyadari dirinya memiliki ciri khas. Bisa tolong di-scroll dikit, Cak? Yang kedua, ada kemampuan bereksistensi diri. Dengan keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak atau antara aku dengan dirinya sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia itu dapat menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Lalu yang ketiga, ada pemilikan kata hati atau hati nurani. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah diperbuat. Bahkan mengerti juga akibatnya bagi manusia sebagai manusia. Lalu yang keempat, ada moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka moral adalah perbuatan itu sendiri. Di sini kelima, ada kemampuan bertanggung jawab, kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang akan menuntut jawab, merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Lalu yang keenam, ada rasa kebebasan atau kemerdekaan. Merdeka adalah rasa bebas, yang dimana bebas tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia. Dalam pernyataan ini, dua hal yang kelihatannya saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia, yang berarti ada ikatan. Lalu yang ketujuh, ada kebiasaan menjalankan kewajiban dan menyadari hak.
Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya oleh karena adanya yang lain. Tak ada hak tanpa kewajiban. Jika seorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Dan sebaliknya, kewajiban ada oleh karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Lalu yang terakhir ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup disebut kebahagiaan ini meskipun tidak mudah untuk dijabarkan, tetapi tidak sulit untuk dirasakan. Dapat diduga bahwa hampir setiap orang pernah memiliki rasa bahagia. Next. Lalu yang ketiga ada keunikan. Manusia itu sendiri merupakan makhluk yang sangat unik yang berbeda dari hewan. Manusia mampu berinovasi menciptakan berbagai benda yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kehidupannya. Dikarenakan manusia memiliki akal yang dapat digunakan untuk berpikir. Dengan berpikir, manusia dapat membangun pengetahuan. Pengetahuan inilah yang terus terakumulasi dari generasi ke generasi melalui interaksi individu dalam lingkungan sosialnya, sehingga manusia mampu melakukan perubahan dan peningkatan ke arah kehidupan yang lebih baik. Hal ini yang memungkinkan manusia membentuk dan mewariskan kebudayaan kepada generasi selanjutnya, serta mampu menciptakan teknologi. Tidak hanya keunikan yang membedakan dengan hewan, manusia juga memiliki keunikan individu yang membedakannya dengan manusia lain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa setiap manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Keunikan tersebut dapat berupa bakat, intelijensi, minat, kondisi emosi, dan lain sebagainya. Berbicara tentang keunikan tidak lepas dari dinamika. Menurut N. Drijarkara SJ, manusia mempunyai atau berupa dinamika. Artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika itu sendiri mempunyai arah horizontal, yaitu ke arah sesama dan dunia, maupun arah transcendental, yaitu ke arah yang mutlak. Menurut Suyitno, dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri, baik dalam hubungannya dengan manusia, dunia, dan Tuhan. Menurut Suyitno, manusia merupakan subjek, oleh karena itu ia mampu mengkontrol dinamikanya. Namun, demikian dikarenakan ia juga adalah kesatuan jasmani dan rohani, maka dinamika itu tidak sepenuhnya selalu dapat dikuasai. Terkadang muncul dorongan-dorongan negatif yang bertentangan dengan apa yang seharusnya. Kadang muncul pengaruh negatif dari sesamanya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kadang muncul kesombongan yang tidak seharusnya diwujudkan. Kadang individualitasnya terlalu dominan atas sosialitasnya, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, idealnya manusia harus secara sengaja dan secara prinsipal menguasai dirinya agar dinamikanya itu betul-betul sesuai dengan arah yang seharusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih, Permas. Suaranya aman nggak, teman-teman? Aman. Terima kasih, moderator. Yang terakhir ini ada hak asasi manusia. Boleh di next slide-nya? Nah, menurut KBBI, jadi kita belajar dari dasar dulu. Jadi hak asasi itu adalah hak dasar atau pokoknya. Jadi seperti hak hidup dan hak mendapat untuk perlindungan. Lalu, hak asasi manusia itu sendiri merupakan hak yang dilindungi secara internasional, yaitu pada deklarasi PBB yang ngebahas tentang human rights, seperti hak untuk hidup lagi, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Lalu akhir-akhir ini juga sering ada pembahasan di sidang mereka, itu ngebahas tentang hak untuk mendapat pendidikan. Dan ini pasti nggak asing, ini udah pernah muncul tokohnya di pertemuan sebelumnya. Dia John Locke, dia bilang hak asasi manusia itu adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu didukung statement John Locke yang
bilang kalau seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Jadi ini mutlak, nggak bisa diganggu-gugat, tiap dari kita itu punya. Next slide. Nah, HAM itu meliputi apa aja sih? Yang pertama, ini mungkin sedikit dari sekian banyak hak yang kita punya ya sebagai manusia. Itu ada hak hidup, kebebasan, pengejaran, kebahagiaan, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, dan mendapat perlindungan yang sama di depan hukum, lalu mendapat pengadilan yang jujur, dan hak atas pendidikan. Next slide. Nah, tadi disebut hak untuk mendapat pendidikan. Di negara kita punya Undang-Undang Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ngejelasin kalau kita punya hak loh untuk dapat pendidikan di negara kita. Jadi isi pasalnya itu yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Next slide. Lalu, untuk menunjang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan dalam pasal 1 ayat 4, dia berisi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan Maaf, sepertinya Ulan bermasalah ya. Ya, bermasalah. Sinyalnya. Iya. Bisa dari Salsabila untuk membantu mungkin. Iya, mungkin bisa di backup oleh teman sekelompoknya. Dalam Undang-Undang Dasar RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memuat pasal 1 ayat 4, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada pasal 1 ayat 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lalu kewajiban orang tua dan masyarakat diatur pada pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, yang berbunyi orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Kemudian pasal 9 UU RI Nomor 20 Tahun 2003, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban pemerintahan diatur dalam pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Pasal pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun.
Nah, dari yang sudah kita jelaskan tadi, kita mengambil kesimpulan yaitu manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia memiliki potensi yang bisa dikembangkan, di mana pendidikan memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi tersebut. Manusia merupakan makhluk yang sangat unik, tidak hanya memiliki keunikan yang membedakannya dengan hewan, manusia juga memiliki keunikan individu yang membedakannya antar manusia lainnya. Kemudian, hak asasi manusia adalah hak pemberian Tuhan kepada manusia yang diberikan secara kodrati dan wajib dilindungi serta dihargai oleh setiap manusia. Dalam mengenyam dunia pendidikan, manusia memiliki hak-haknya yang tertera pada undang-undang negara maupun kesepakatan dunia internasional, dengan kewajiban dari lingkungan dan pemerintah untuk menjalankan dan mengembangkan pendidikan itu sendiri. Ini kita ada video. Sebentar. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, luncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Maka kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Terima kasih. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa untuk mengajukan di kolom komentar atau raise hand. Terima kasih. Dustin, ini gimana teman-temannya? Pada diem. Oh ya, baik Dahlia, mungkin sembari nunggu yang lain ingin bertanya, bisa disebutkan saja pertanyaannya. Ya, benar. Terima kasih, Dustin, Bu Evita, dan kelompok 5. Saya Dahlia dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, tadi kelompok menjelaskan kalau tiap manusia itu memiliki potensi, dan potensi itu dapat dikembangkan. Tapi ada beberapa orang yang dia memiliki potensi atau bakat yang besar, misalnya dalam bidang olahraga atau bidang lain, tapi dia nggak ngembangin potensi itu. Jadi digunakan untuk dirinya sendiri. Yang ditanyakan, apakah hambatan yang mempengaruhi perkembangan potensi manusia? Ya, terima kasih. Baik, untuk kelompok apakah ingin ditampung terlebih dahulu atau mau langsung ingin dijawab? Kayak ditampung dulu aja kali ya. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Wulan, saya ingin bertanya, untuk maksimalnya berapa pertanyaan ya, Wulan? Kayak kalau banyak banget 5 aja, tapi kalau cuma 6 mungkin masih di okein. Oke. Baik, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari Aurelia. Aurelia mau bacain langsung atau gimana nih? Boleh, bacain aja. Oke, silakan. Ya, saya Aurel izin bertanya. Ya, jadi tadi kan dalam PowerPoint itu terdapat kalimat sifat hakikat manusia dan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil. Jadi bukan hanya gradual yang membedakan manusia dari hewan. Saya ingin bertanya, pengertian dari prinsipil bukan hanya gradual itu maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih dari Nadia. Nadia mau dibacain langsung atau bagaimana? Mungkin saya bacain aja ya pertanyaan Nadia. Pertanyaan dari Nadia, tadi dalam PPT disebutkan bahwa
Dengan berpikir, manusia dapat membangun pengetahuan. Pengetahuan ini terus terakumulasi dari generasi ke generasi melalui interaksi individu dalam lingkungan sosialnya, sehingga manusia mampu melakukan perubahan dan peningkatan ke arah kehidupan yang lebih baik. Pertanyaannya, jika manusia memiliki pemikiran, gagasan, dan pengetahuan tetapi tidak melakukan interaksi sosial, tetap dapat menimbulkan perubahan dalam peradaban manusia. Baik, itu pertanyaan dari Nadia. Baik, untuk Haikal, silakan untuk majukan pertanyaannya. Boleh dibacakan pertanyaan saya, Dustin? Mana tuh? Enggak lah. Oh, oke. Oke. Ada aja. Oke, silakan Kal. Jadi pertanyaan saya, kan ini ada hak asasi manusia juga. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan hak asasi manusia yang kita punya untuk mengembangkan potensi diri kita secara maksimal? Terima kasih. Oke, terima kasih Haikal. Sudah 4 ya? Oke, satu lagi ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, Gaitsa, dipersilakan. Ya, izin bertanya, saya Getsa Kurota ini dari kelompok 9. Pertanyaannya, menurut kelompok sendiri, implementasi hak asasi manusia di Indonesia ini udah termasuk yang baik atau belum? Sama disertai alasannya, kalau belum kenapa, kalau iya kenapa? Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Gaitsa. Untuk kelompok 5, apakah udah cukup pertanyaannya? Oke. Teman-teman yang udah bertanya. Untuk teman-teman kelompok selanjutnya mau dijawab dulu apa mau lanjut ke kuis dari kelompok 5? Ada suara aja nih ya, maaf ya. Jadi mungkin kalau buat jawab pertanyaan di WhatsApp aja kali ya, kan banyak banget nih pertanyaannya. Aduh, makasih lah buat excitednya. Terus sekarang aku mau ngajak teman-teman recall ulang yang udah tadi kita presentasiin lewat quiz. Jadi buat kita izin 10 menit ya buat ngelakuin quiznya. Oke, teman kelompok 5 dipersilakan. Mungkin sekalian jelas teknis kuisnya juga ya, teman-teman. Makasih. Oke, jadi kuisnya tuh lewat Quizizz biasa, pasti udah pernah lah ya waktu SMA, SMP, dan teman-temannya. Jadi silakan dibuka aplikasinya, kalau ada dibuka webnya, aku bakal share screen kodenya. Oke, terima kasih, Bang.
Ya, teman-teman yang lain bagi yang belum join dipercepat. Terima kasih. Ayo guys, join. Ini dari 40 lebih. Duh, banyak banget. Cuma Hai guys 22. yang belum join. Iya, ada hadiahnya loh. Kalian gak mau? Dari juara 1 sampai juara berapa tuh? Kalau boleh tahu. Duh, berapa Hadiahnya. ya? 3 kali ya, biar menantang gitu. Nah, ayo guys, yang lain yang belum join. Mulai sekarang kali ya, tapi cuma setengah. Ini yang lain kemana ya? Guys, jangan tidur. Sungja. Ini mau teman kelompok ini mau nunggu sampai masuk semua atau ada waktu tertentu? 1 menit lagi kali ya. Habis itu berapapun kita mulai. Oke. Ayo, ini ada siapa ya? Ada Haikal, ada Lia, ada Aisyah, Aurel, ada Ais. Rame. Ya, pokoknya gitu. Enggak ada nih yang join lagi. Mulai aja ya. Oke, udah 253. Kita mulai ya. Oke, silakan.
Coba ditampilin hasilnya tadi mana? Siapa pemenangnya? Sudah belum? Tadi dulu nih Bu, agak nge-lag di saya, jadi nggak muncul poinnya. Oke. Aduh. Atau gini aja, Wulan kan sambil petak-atik nih, ya. Mungkin butuh beberapa waktu ya, Wulan ya. Iya Bu. Sambil Wulan dan tim untuk kotak-atik nih ya terkait kuisnya, mungkin saya sedikit menambahkan ya teman-teman, memperkuat dari presentasi kelompok ya. Oke, teman-teman kelompok tadi kan membahas sudah cukup jelas ya. Bahkan ada video yang menarik juga. Sayangnya saya tidak full mendengarkan dan melihat. Nanti minta tolong ya linknya dikirimkan ke saya agar saya bisa melihat. Jadi gini, saya mungkin hanya mendambakan yang terkait dengan jenis-jenis potensi saja teman-teman. Tapi tunggu dulu, mohon maaf. Teman-teman kelompok ini, 3 perempuan cantik ini, saya ini belum melihat di PowerPoint teman-teman ini tuh sintesa atau kesimpulan dari definisi-definisi tersebut. Kan satu contoh tadi kelompok itu membahas tentang ini apa yang di atas saja deh, potensi ya kalau tidak salah, definisi potensi dari KBBI dan yang lain-lain gitu kan. Nah ini tuh belum disimpulkan atau belum disintesakan oleh kelompok. Nah saya belum melihat ini nih ya. Begitu juga dengan sifatnya gitu ya. Sifatnya ini nih dari mana? Sifat hakikat manusia ini yang teman-teman tampilkan di slide 9. Apa referensinya, apa entah ini pemikiran teman-teman kelompok atau bukan ya. Itu jadi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting ya, tetapi ternyata itu juga sangat membantu kita semua pada saat presentasi nih teman-teman. Ini berlaku juga untuk nanti next ya, kelompok 6 sampai dengan yang terakhir. Kalau teman-teman menampilkan definisi pengertian dari beberapa para ahli, itu tolong disimpulkan menurut kelompok gitu ya. Oke, next kita ke jenis-jenis potensi. Tadi saya di sini potensi ketahan malangan. Jadi jenis-jenis potensi yang disebutkan oleh kelompok adanya emosional, intelektual, fisikal, spiritual. Ada juga para ahli yang mengatakan potensi ketahan malangan. Ya. Lalu kita lanjut lagi kepada contoh-contoh nih. Di sini ada 10 contohnya teman-teman. Ya, kalau di kelompok mungkin belum ditampilkan, jadi saya tambahkan ya teman-teman. Contoh potensi yang pertama itu kemampuan sosiologis, kemampuan musikal, naturalis, logika, linguistik, spasial, visual, kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal. Ya, ada 10. Mudah-mudahan teman-teman nyatet nih. Oke, kita next lagi lanjut kepada sifat dasar daripada manusia itu sendiri, teman-teman. Ya, kalau tadi kita udah bahas memperkuatnya cukup 3 slide terkait dengan potensi, saya beralih kepada sifat. Ya, sifat dasar manusia itu sendiri. Sifatnya di sini apa ya? Yang pertama itu kuat. Ya, kuat atau koleris. Nah, di mana ini merupakan tipe dari kepribadian yang tegas dan tipe dari seorang pemimpin. Nah, yang kedua nih teman-teman,
yaitu cinta damai ya. Jadi pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Jadi cinta damai. Lanjut lagi yang ketiga nih, yaitu sempurna. Nah, tipe kepribadian sempurna ini merupakan tipe kepribadian yang memiliki karakter itu cenderung bersikap rapi, bersikap teratur, bersikap terencana. Nah, itu ya. Lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu populer. Nah, tipe ini teman-teman, ini tuh yang suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain gitu ya, menyukai kepopuleritasan. Nah, sikap dasar manusia ini yang keempat tadi saya sebutkan, mungkin di antara kita ada ya teman-teman, entah kuat, entah cinta. Maaf Ibu, suaranya hilang Bu. Masih belum ada Bu. Terakhir Dustin dan Sudah. teman-teman mendengar suara saya yang Yang keempat. Sampai keempat sifat dasar ini kemungkinan ada salah satunya di diri kita. Oke, iya. Jadi di antara kita, saya dan teman-teman ya, 4 sifat dasar manusia yang tadi saya sebutkan ya, kuat, cinta damai. Kembali Maaf hilang. Ibu, hilang lagi. Sepertinya masalahnya di colokannya, Bu. Iya. Jaring, ininya. Colokan Colokannya earphone-nya. Bu. Mungkin tersenggol atau apa gitu Bu. Bentar ya. Atau saya nggak usah ini deh. Mudah-mudahan nggak mengganggu teman-teman ya, nggak berisik di sekitar saya. Saya lepas saja. Oke, ini lebih terlihat jelas ya, terdengar jelas ya. Iya Bu. Ya, jadi di 4 sifat dasar manusia ini di antara kita, kemungkinan besar ada 4-4-nya di kita, atau bahkan hanya beberapa saja gitu ya. Tapi ada pasti di mana contoh misalnya Nabila sifat dasar manusianya itu ternyata saya tuh kuat Bu, saya tuh sempurna gitu ya. Nah mungkin berbeda juga dengan yang lainnya gitu ya. Mungkin yang lainnya keempat-empatnya, Fauzia misalnya, Bu, sifat dasar saya itu ada kuat, saya ada, cinta damai saya ada, sempurna ada, populer ada gitu ya. 4-4-nya ternyata ada. Jadi sifat dasar manusia yang saya sebutkan keempat-empatnya ini pasti ada di kita ya. Nah, lalu teman-teman, sifat manusia yang positif dalam kepribadian seseorang. Ini ada 11. Ya, teman-teman mungkin bisa mencerna, menyaring, mencatat, mendengarkan dengan benar-benar dengan fokus ya. Karena nanti ke-11-nya ini akan saya tanyakan kepada teman-teman. Oke, jadi sifat manusia yang positif dalam kepribadian seseorang ya, yang pertama bijaksana, yang kedua kemandirian, lalu yang ketiga supel, mudah bergaul, sabar yang keempat, yang kelima humoris, keenam kreatif, lalu ketujuh kritis, kedelapan integritas, ke-9 idealis, ke-10 jujur, dan yang terakhir adalah dermawan. Nah, dari ke-10 sifat manusia yang positif ini, mohon maaf bukan 10, 11, saya mau bertanya kepada Saidina. Hai. Ya Bu. Oke, sehat kamu? Terdengar nggak Bu? Terdengar. Alhamdulillah Bu, udah lumayan sehat. Alhamdulillah. Saidina, dari sifat manusia yang positif, Saidina ada berapa sifat positifnya? Ke-11 kah? Waduh, enggak sih Bu, kalau 11-11-nya. Oke, Keren enggak. banget kalau kayak gitu. Jadi ada berapa? Coba sebutin Saidina. Teman-teman yang lain boleh di kolom chat juga ya menjawabnya.
Saidina ada berapa? Dan kita apa saja? Apa ya, Bu? Sabar doang kayaknya. Oke, hanya sabar? Iya, kayaknya itu dong. Oke, ya terima kasih Saidina. Mungkin teman-teman yang lain mau mencoba? Bijaksana, mandiri, supel, sabar, humoris, kreatif, integritas, kritis, idealis, jujur, dermawan. Adakah di sini yang semuanya? Atau ada beberapa? Misalnya Rizka, Bu, saya ada ini, disebutin Rizka. Oke. Haikal kenapa? Haikal Faisal. Nyolek Haikal ada berapa gitu? Agak Haikal punya semuanya, Bu. Oh, good. Iya, iya. Bagus betul, Haikal. Bisa aja Faisal. Jadi gini, teman-teman sudah ini ya, paling tidak kalau jarang-jarang memuji diri sendiri, yuk sekarang lebih melihat ya, lebih menilai diri kita sendiri. Ternyata diri kita ini sifat positifnya tuh banyak juga loh, gitu ya. Kita jangan melihat kejelekan di diri kita, tapi kita juga yuk lihat ya positifnya yang ada di diri kita. Mungkin sebenarnya teman-teman ini semuanya ada ya, ke-11 ini ada, tetapi mungkin teman-teman tidak bisa melihat itu semua ya. Siapa tahu gini, Aurelia ini ada ke-11-11-nya, tapi Aurelia itu menganggap saya cuma satu tadi, kayak Said ya, benar nggak nih, saya nanti takut salah nih. Saidina ya, kayak Saidina bilangnya sabar saja ya, tapi dinilai oleh Aurelia tidak, ternyata Saidina tuh orangnya humoris juga loh, orangnya bijaksana, jujur gitu kan ya. Nah, jadi orang lain yang menilai sifat positif kita, sedangkan diri kita sendiri nggak bisa nilai itu. Nggak boleh gitu ya teman-teman. Teman-teman harus bisa memuji diri teman-teman sendiri ya, tapi dengan takaran yang sesuai pastinya ya. Bisa saja gini, sebenarnya teman-teman tuh kritis ya, kritis itu tapi tingkatannya tidak tinggi, tapi merasa teman-teman tuh tidak menyadari kalau teman-teman itu kritis ya. Dan saya yakin teman-teman itu adalah orang-orang yang dermawan, saya yakin itu. Di diri kita tuh semua orang tuh dermawan, tapi tingkatannya pasti berbeda-beda ya, dan sesuai dengan kemampuan juga gitu ya. Itu sifat manusia yang positif. Kalau ada positif pasti ada apa teman-teman? Negatif. Oke, ada negatif ya. Mulai teman-teman, mungkin di depannya ada kaca, boleh melihat kaca. Ya, sifat manusia yang negatif di diri kita ini apa saja ya? Ada 11 juga ternyata teman-teman. Ya, yang pertama sombong. Ada nggak ya? Di saya ada nggak ya sombong? Labil, minder, cari perhatian, atau apa kalau anak-anak bilang caper ya, caper. Pendendam, perfeksionis, terus apa ya, sensitif, penyendiri, mut-mutan, ya. Apa kalau bahasa anak sekarang moody atau apa ya? Betul. Ya, kayak moody ya. Egois atau hard to please. Apa sih yang anak-anak zaman sekarang tuh? Hard to please ya. Ya itulah pokoknya, apa ya? Kok saya jadi lupa. Pokoknya itulah ya teman-teman. Paham kan ya maksud saya? Hard to please itu apa sih? Susah untuk tercapai apa yang diinginkan. Ya, ada yang mengatakan gini, susah mencari kebahagiaan, Bu. Ada yang bilang seperti itu. Beberapa mahasiswa berstatement seperti itu. Nah, ya dari ke-11 ini, ada nggak sih di diri kita teman-teman? Saya nggak nanya Saidina deh, tadi saya nanyanya yang positif ke Saidina. Teman-teman yang lain, adakah? Dahlia, negatif Dahlia di diri Dahlia apa? Dari ke-11-nya.
Nggak ada Bu, saya mah positif semua misalnya gitu. Ada Ibu, ada. Ada. Dahlia menilainya apa negatif Dahlia? Tadi Ibu nyebut apa enggak ya? Aku lupa. Sombong. Negatif aku di itu mudah tersinggung. Oke, mudah tersinggung jadi masuknya sensitif ya? Lebih ke sensitif. sensitif gitu ya. Oke, saya tanya itu aja, sensitif saja. Dahlia, saya sekali lagi mengulang ya, negatif sifat manusia yang negatif, sombong, labil, minder, hard to please ya. Saya agak sorry kalau salah. Cari perhatian, pendendam, perfeksionis, sensitif, apalagi tadi moody ya, penyendiri, egois. Nah, Yasmin, adakah sifat-sifat negatif di dirimu Yasmin? Senyum-senyum, cantik sekali kamu. Ada? Bu. Ada. Apa ya? Apa menurut Yasmin? Kayaknya ini ya Bu. Apa? Penyendiri, kadang tuh suka pengen sendiri gitu Bu. Oke, lebih Terus sering mau menyendiri. Iya. Oke. Kemudian kayaknya apa lagi ya? Udah sih Bu, itu aja kayaknya. Oke, udah satu lagi saya tanya. Atau teman-teman mungkin di kolom chat ada yang mau mengungkapkan? Arif? Arif ada Arif? Ada Bu. Arif, adakah sifat negatif di dirimu Arif? Ada Bu. Apa Arif kalau di 11-11-nya ini? Mungkin labil. Oke. Perfeksionis. Oke. Terkadang saya suka minder sih, kadang-kadang. Oke. Ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Saya pun juga sifat manusia yang negatif nih ada nih beberapa, kayaknya cukup banyak juga di saya gitu. Nah, balik lagi ya sama seperti positif, tergantung dari tingkatannya. Sensitif, tapi jangan bilang ya laki-laki nggak boleh bilang perempuan itu sensitif ya, apalagi lagi ini Bu lagi PMS, nggak, jangan gitu ya. Karena laki-laki juga ada sensitifnya ya. Sebenarnya mungkin dari 11 sifat manusia yang negatif ini semuanya mungkin ada di saya gitu ya. Tetapi tingkatannya berbeda-beda dan tergantung situasi, tergantung kondisi gitu ya. Dimana misalnya kalau negatifnya misalnya saya itu apa ya, egois gitu ya. Egois mahasiswanya ini nggak pengertian sama saya, udah besok dipending aja misalnya gitu kan ya, dipending aja ngajarnya deh gitu, biar nanti lebih lama lagi, harusnya udah libur jadi nggak libur gitu ya. Jadi tapi tergantung tingkat egois masing-masing ya, ada tingkatnya sangat rendah egoisnya. Yang pasti teman-teman sifat manusia ini ya yang negatif ini yang ada di kita ya, mau 11-11-nya atau mau beberapa, segera harus ditangani secepatnya. Paham ya? Jangan ini kelamaan gitu ya. Misalnya sensitifnya nggak usah lama-lama, lagi berantem sama pacarnya, disenggol dikit aja udah sensitif gitu ya. Terus kalau misalnya kayak pacarnya nyuekin seharian kok nggak ngechat, jadinya cari-cari perhatian, ya apalah gitu kan sama pacarnya misalnya ya. Cepet diselesaikan ya. Maksudnya cepet dirubah menjadi kembali positif lagi gitu hal-hal negatif ya. Dan diusahakan teman-teman jangan kelamaan mempunyai sifat negatif itu. Dan tingkatannya tolong ya diturunin gitu ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Oke, kalau gitu kita next lagi. Kita beralih mungkin tidak lagi berkaitan dengan sifat, kita beralih ke tentang HAM ya teman-teman. Tadi banyak juga nih dijabarin oleh kelompok terkait dengan HAM ya. Nah, di pasal 11 teman-teman, di pasal 11 tentang kewajiban dari pemerintah ya,
Ini tuh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini wajib memberikan layanan, wajib memberikan kemudahan gitu ya, dan wajib juga memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu di setiap warga negara tanpa diskriminasi. Jadi mentang-mentang misalnya dari daerah terpencil jauh gitu kan ya, terus tidak mendapatkan pendidikan yang sama gitu ya, yang rata, yang seimbang gitu. Nah, itu terbukti di contohnya satu diantaranya adalah UNJ teman-teman ya. Di setiap fakultas itu memberikan kesempatan kepada calon-calon mahasiswa untuk bisa kuliah di UNJ dengan beasiswa yang cukup banyak dan itu di daerah-daerah yang terpencil ya. Contoh daerah terpencilnya itu adalah di Papua. Ya, UNJ itu konsen akan hal itu ya. Bahkan di fakultas kami pun juga ada. Nah, jadi dari Papua mahasiswanya, calon-calon mahasiswanya itu mau kuliah di UNJ, kita tidak ngekat, gitu ya. Kita mengiyakan, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, gitu ya. Dan banyak juga universitas yang tidak mau mengambil program tersebut, gitu. Mereka mau mengambil yang daerah-daerahnya yang mudah saja, gitu. Karena di Papua kan mempunyai karakter yang berbeda sekali dengan kita gitu ya teman-teman ya. Nah itu tidak boleh gitu, itu harus sama, nggak boleh ada diskriminasi ya. Dan pemerintah pusat, pemerintah daerah ini juga wajib menjamin ketersediaan dana. Untuk apa teman-teman? Untuk terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara ya. Yang pastinya yang berusia sekitar, kalau kita kan SD ya 7 tahun sampai usia 15 tahun kalau tidak salah. Jadi digratiskan sekolah-sekolah negeri tanpa bayar gitu ya. Tetapi sayangnya pemerintah daerah belum semua daerah itu menggratiskan sekolah negeri. Itu terbukti banget ya. Terbukti banget, teman-teman juga pasti sudah tahu sekolah negeri mana yang masih dipungut biaya SPT-nya walaupun tidak banyak, tidak besar, tapi kan sebenarnya program pemerintah itu menggratiskan. Ya, Oke, kita lanjut lagi mungkin kepada contoh hak asasi manusia di Indonesia. Teman-teman mungkin kalau baca nanti ya suatu saat lagi senggang baca Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tahun 1945 pasal ke-31 ya. Ini tertuang ya teman-teman, berbunyi itu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu teman-teman pasti sudah mendengar itu semua ya. Setiap warga negara juga wajib mengikuti pendidikan dasar ya. Ya itu yang tadi saya sebutkan, pemerintah wajib membiayai. Sama seperti pasal 11 ya teman-teman. Nah, pemerintah mengusahakan atau menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka apa teman-teman? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman juga sudah tahu ya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% ya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke. Nah, itu teman-teman juga sudah tahu anggaran tersebut itu bisa digunakan ya untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional ya 20% tersebut. Itu adalah di pasal 31. Yuk kita next lagi, kita tidak usah beralih ke pasal. Kita beralih dengan tentang sikap dari hak asasi manusia. Ya, sikapnya apa saja teman-teman? Universal ya. Tidak terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, bertanggung jawab terhadap negara ya, non diskriminasi, martabat manusia. Ya, itu sifat-sifat dari hak asasi manusia.
Mudah-mudahan ini kita ada di lingkup ini ya, ke-8-8-nya. Nah, apa saja teman-teman ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia? Ciri-ciri khususnya itu yang pasti hak asasi manusia itu kan anugerah pencipta. Tadi juga kelompok sudah menekankan di situ ya. Jadi diberikan kepada individu, lalu apa ya? Ciri khususnya pun juga penghormatan harkat dan martabat manusia gitu ya. Jadi kita nih kalau lagi menghormati manusia, maksudnya menghormati sesama teman, itu tuh adalah ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia ya, satu diantaranya. Lalu HAM itu kan juga merupakan hak dasar yang kodrat ya teman-teman, yang kodrati. Otomatis nih teman-teman ini melekat pada diri setiap manusia sebagai karunia sang pencipta ya, kodratnya ya. HAM juga bersifat universal, melekat abadi sepanjang hidup gitu kan ya. Lalu juga apa ya, ciri khususnya ya, jadi gini, semua yang terlahir ini setara ya, memiliki hak asasi manusia sama Haikal ya. Haikal dengan Wulan itu punya hak yang sama, dari lahir itu punya hak yang sama ya, tidak ada perbedaan ya. Aura sama Dahlia berbeda tidak? Tidak, kalau dari kita membahas tentang ini tidak ada perbedaan ya teman-teman, bahkan sejak teman-teman dilahirkan. Lalu hak asasi manusia ini mengimplementasi teman-teman, mengimplementasi kewajiban bagi individu dan pemerintah. Gitu teman-teman. Kayaknya udah deh, udah cukup lah ya penekanannya ya. Nanti kita sharing-sharing lagi aja di ini ya, di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kelompok gimana? Udah ini, udah bisa? Belum? Bisa apa Bu? Yang kuis tadi. Oh, Sudah udah terlihat? bisa. Ada sama Kalista. Kalista tolong share screen. Kalista tolong dong, saya penasaran Miss Jela. Tapi peringkatnya nggak dilihat dari karena dia peringkat 1 jadi otomatis oke banget gitu. Tidak ya, tidak begitu. Atau paling bawah kayaknya gue kayaknya bodoh banget, enggak gitu juga ya. Kalista terlihat sudah bisa? Reng ya, coba disebutkan Dustin selaku moderator. Baik, untuk pemenang atau peringkat teratas pada kuis hari ini ada Faisal Rafli, dan yang kedua ada Arianti, dan yang ketiga ada Dewi Sri Mulia. Oke, padahal Haikal mungkin mau memberikan ini khususnya untuk Faisal. Waduh, selamat Faisal. Udah gaya dia Faisal. Aduh, mana Faisal? Adakah Faisal? Ada Bu. Faisal, tanya dong sama kelompok, apa makanannya? Apakah hadiahnya makanan atau permen? Gak usah, saya kelebihan saya tuh rendah hati gitu. Iya. Saya tidak meminta imbalan. Oke. Jadi itu positifnya bener. ya. Itu sebenarnya rendah hati atau sombong? Ini positif atau negatif nih? Oh salah, oh iya. Berarti Iya kan teman-teman. Oke. Selamat ya kepada kelompok. Hadiahnya apa sih? Boleh kan sekarang dikasih bocorannya? Apa ya? Aduh. Tadi kan katanya nggak usah nih Bu. Nggak usah dong. Faisal. Oh ya Faisalnya nggak usah ya. Berarti Arianti sama Dewi. Iya. Padahal lumayan buat nanti sarapan pas ini UTS. Kita mau ngasih sedikit snack Bu. Oke. Faisal nggak usah ya. Jadi Semangat Faisal. Arianti sama Dewi mau ya? Mau Ada Bu. Arianti. Sembako ya Bu, sembako. Kalau banyak kita sharing ya. Aduh, uangnya nggak ada Bu. Oke. Ya, oke. Teman-teman kelompok terima kasih. Ini selamat ya kepada 3. Tadi udah di screenshot belum? Harusnya di screenshot tuh buat bukti. Karena kita kan daring ya. Kalau kemarin luring kan enak secara langsung ya. Penyerahan hadiah. Penyerahan hadiah. Oke, teman-teman kelompok terima kasih ya.
Teman-teman yang aktif juga terima kasih, teman-teman yang lain terima kasih. Mungkin kita akan lebih aktif lagi di grup WhatsApp, teman-teman. Ya, oke, Ibu, mungkin maaf, Bu. ya, Dustin nanti sebelum ya, gimana Dahlia? izin bertanya Ibu, untuk UTS itu nanti mekanismenya seperti apa ya? UTS kenapa Dahlia? Mekanismenya seperti apa? Iya, emang mau ada UTS apa? Atau Ibu? Nggak usah lah Bu, jangan Bu, jangan Bu. Iya, apa ya UTS-nya ya? Dahlia yang ingetin lagi, padahal saya mah nggak inget nih UTS. Enggak deh. Bercanda deh, yang bercanda. Nantilah ya, nanti pokoknya yang saya usahakan itu tidak membebankan teman-teman ya, masih berkaitan dengan mata kuliah ini dan nggak dadakan juga sih, insya Allah nggak dadakan ya. Tapi kalau Dahlia nanya saya sekarang, nanti aja deh gitu. Tugasnya juga udah banyak kan? Apa tugasnya itu jadiin UTS aja? Ini boleh Ibu. Ide bagus nggak tuh? Bagus. Oke, tapi nanti saya minta saran ya, teman-teman mungkin bisa sharing-sharing setelah ini gitu ya. Minta saran saya, teman-teman punya pendapat nggak sih terkait dengan UAS? Nggak usah UTS deh, UAS-nya. Ya, yang sekiranya UAS-nya itu berkaitan dengan produk, apapun itu produk. Tapi teman-teman jangan ngebayangin produk, waduh jangan-jangan suruh buat buku nih gitu. Enggak harus kayak gitu ya. Produk yang bisa terlihat oleh banyak orang. Karena satu syarat landasan pendidikan itu tugasnya ya. Jadi dipublikasikan kepada halayak ya. Entah apa itu ya, minta pendapat teman-teman, nanti kita sharingkan bersama terkait UAS ya, karena kan di awal kita tidak mendiskusikan ini ya, tapi saya rasa tidak terlambat lah ya, tidak terlambat untuk membahas UAS ini. Oke teman-teman, jadi nggak usah dipikirin dulu UTS ya, tapi saya butuh jawaban teman-teman terkait UAS ya. Oke, Dustin mungkin bisa diambil alih, Dustin. Baik, terima kasih Bu. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, manusia merupakan makhluk paling sempurna. Setiap manusia dianugerahi potensi oleh Tuhan. Potensi tersebut berupa potensi naluriah, akal, indrawi, dan agama yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pendekatan fungsional, sosial, kronologis, serta filosofis. Manusia memiliki karakteristik yang membedakannya dengan makhluk lain, sehingga disebut makhluk yang unik atau makhluk yang sempurna. Ia memiliki hati nurani dan moral, bisa bereksistensi dan menyadari diri sendiri, bertanggung jawab, memiliki kewajiban dan hak, serta mampu menghayati kebahagiaan. Manusia memiliki dinamika yang terkadang membawanya ke arah negatif. Maka manusia harus menguasai dirinya agar dinamikanya itu betul-betul sesuai dengan arah yang seharusnya, atau mengarah ke yang lebih baik. Sesuai kodratnya, hak asasi manusia mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Hak-hak yang tertera pada undang-undang maupun hingga dunia internasional dengan kewajiban dari lingkungan dan pemerintah untuk menjalankan dan mengembangkan pendidikan itu sendiri. Sekian kesimpulan dari saya. Baik, untuk pertemuan Zoom pada hari ini, terima kasih kepada Ibu Evita dan juga teman kelompok 5 dan teman-teman yang sudah memahami pada presentasi kali ini. Baik, izinkan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dustin tutup Zoom kan, bukan tutup perkuliahan ya? Iya Bu, tutup lanjut ke ya. Iya, sip. Seperti biasa Dustin, apa ini ritual kita yang wajib harus kita lakukan? Foto, ya foto dokumentasi. Oke, siapa yang mau jadi fotografer? Biasanya Hanifah Bu. Ya, Dustin kita nih mungkin ini ya, kakak beradik kali ya. Karena saya kalau dipanggil Vita, berarti Dustin Vito gitu ya. Vita dan Vito. Bisa Bu. Cuman ada dia Bu. Ya, Rangga. Rangga jangan. Ya. Oke. Apa itu maksudnya Rangga Potek? Oh, nama ininya.
Diplesetin Bu, Rangga Putra jadi Rangga Putri. Oh, gitu. Oke, siapa fotografernya? Saya, Bu. Suaranya lembut banget saya, Bu-nya siapa ya? Nggak kelihatan ini. Saya, Bu. Hanifah, sehat Hanifah? Sehat ya? Oke, suaranya lembut sekali kamu, Nak. Kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Ini. Sudah selesai, Bu. Oke, terima kasih. Ariyati sama Naiska seru banget barengan gitu kuliahnya. Kompak. Oke, teman-teman izin leave ya. Kita beralih ke grup WhatsApp. Bye-bye. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih.